Apa itu pergaulan? Pergaulan adalah hubungan sosial antara manusia yang berlangsung di dalam jangka waktu yang relatif lama. Seperti kita di dalam kelas ini termasuk pergaulan atau bukan? Ya. Di grup itu sudah Ibu kirim materinya. Di sana ada pengertian pergaulan dalam Islam. Islam sebagai agama yang sempurna menetapkan aturan mengenai pergaulan antara pria dan wanita. Tujuan aturan ini untuk apa? Tujuannya agar kita terjauh dari pergaulan bebas. Karena banyak kan perilaku yang menyimpang lainnya. Itu karena disebabkan oleh pergaulan. Maka kita itu harus pintar-pintar mencari teman. Kalau ada teman yang pergaulannya menyimpang, maka kita perlu menasehatinya. Dan yang kemudian adab. Siapa yang tahu arti adab? Perilaku sopan. Apalagi? Siapa yang tahu? Adab? Perilaku, apalagi kalau bisa lebih dimengerti ya? Adab? Sifat-sifat terhadap orang lain. Apa? Sifat terhadap orang lain. Adab itu merupakan sifat. Adab itu adalah adab yang tertanam dari dalam diri kita. Di materi sudah ada. Sebagai muslim kita harus meneladani 3 kunci utama dalam beradab. Yang pertama, moral. Moral itu berpegang teguh pada aturan dan nilai-nilai Islam. Yang kedua, respect. Menghargai orang lain, baik muslim maupun non-muslim. Jadi misalkan kamu berteman sama dia kan, dia non-muslim. Misalnya kan, dari kamu harus menjadi menghargai. Walaupun dia Islam, kan kita harus saling menghargai. Itu merupakan dari adab. Yang
sesama muslim, kita harus saling menghargai. Harus saling menghargai. Yang ketiga, pergaulan sesama muslim. Pergaulan sesama muslim ini seperti kita di dalam kelas ini kan, sesama muslim harus saling mendukung, menghargai. Yang keempat, pergaulan antar generasi. Pergaulan antar generasi itu seperti apa? Kali ini antar generasi itu bukan? Iya. Kalau itu kalau dari saya ya. Yang kelima, pergaulan dengan orang yang dihormati. Seperti apa? Siapa yang tahu pergaulan dengan orang yang dihormati? Guru, dengan tokoh masyarakat. Jangan misalkan kamu gara-gara dia kuat atau apa melawan gitu ya, kamu harus hormat sama dia. Tidak, itu tidak boleh ya. Kita hanya bisa menghormati dengan tokoh masyarakat, guru, orang tua. Kalau teman sebaya tidak ada yang namanya pergaulan orang yang dihormati. Yang keenam, pergaulan dengan orang tua atau dan keluarga. Adat kita terhadap orang tua itu seperti apa? Tidak boleh melawan orang tua. Harus menghargai. Itu merupakan bagian dari namanya adab. Adab terhadap orang tua. Yang ketujuh, pergaulan dengan tetangga. Dengan tetangga juga kita tidak boleh saling membenci atau saling bertengkar, saling iri. Tidak. Apa sih manfaat pergaulan? Jauh. Banyak kancol. Banyak teman, ya, memperoleh banyak teman. Itu merupakan manfaat dari pergaulan. Kalau tidak adanya pergaulan, maka tidak ada tempat kita untuk bercerita, curhat, ya, atau masalah dalam apapun. Makanya banyak yang sekarang yang karena tidak memiliki teman curhat ya, banyak yang bunuh diri ya. Maka kita itu harus mencari banyak-banyak teman untuk bergaul, tapi jangan sampai terjerumuskan, jangan sampai kita mengikuti sifat-sifat yang buruk ada pada dirinya. Jika kita mengetahui sifat dia yang buruk, kita harus menasehatinya, harus membimbing dia kan. Dan yang terakhir, meningkatkan kepercayaan diri. Karena kita bergaul, kita bisa meningkatkan kepercayaan diri. Misalkan kita tempat ramai karena kita sering bergaul kan, jadi terbiasa kan. Coba kalau kita orang yang introvert, keramaian kita kalau ketemu sama orang banyak kan kita agak malu ya, minder. Nah, itu karena kurangnya dari pergaulan tadi. Maka ada banyak manfaat dari pergaulan ini. Anak-anak, apakah dengan materi yang ibu sampaikan tadi, anak-anak bisa mengetahui tata cara bergaul dan adab sesama orang? Anak-anak, dari materi yang ibu sampaikan tadi, ibu mohon anak-anak untuk mengisi soal yang nanti akan ibu berikan ya. Di grup nanti ibu kirim. Baik, mungkin itu saja yang dapat ibu sampaikan mengenai apa tadi? Tata cara pergaulan atau adab dan bergaul sesama dengan
Pilih